pengisian oli transmisi ini disangkanya ini buat mengisi solar gitu loh. Nah, aturan kan solarnya kan di belakang sebelah sana, tapi dia nggak nanya gitu loh. Jadi dia helper baru, jadi masih semangatnya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi ya bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman ya. Oke, hari ini teman-teman saya menjawab pertanyaan dari Mas Henditan ya. Kemarin dia menanyakan begini, Bang, apa yang perlu diganti apabila salah mengisi oli ya? Aturan itu oli hidrolik tapi diisikan ke oli transmisi ya. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang sangat menarik untuk saya jawab, dan saya pernah mengalami yang seperti ini ya teman-teman ya. Waktu saya jadi helper ya teman-teman ya. Ini sangat menarik saya jawab. Jadi begini ya. Oke, ini dulu kita ya. Jangan lupa tombol subscribe-nya, tombol notifikasinya agar aman, dan saya langsung jawab ya. Nah, oke. Untuk kita mengenal dulu ya. Oli itu kalau di alat berat maupun eksa maupun loader maupun apalah pokoknya kalau di alat berat ya, dia pasti ada oli mesin ya, oli hidrolik, dan oli transmisi, oli gardan ya. Itu dia beda-beda teman-teman jenisnya ya, dari jenisnya beda-beda. Itu jenisnya itu dibagi dari SAE ya. SAE itu viskositas kekentalan ya. Jadi SAE itu standar lah, maksudnya SAE viskositasnya ya. Jadi viskositas itu kekentalan oli. Biasanya kalau misalnya dia masih oli, berbau dengan oli itu tidak masalah ya. Jadi cuman dia putarannya semakin berat. Misalnya dari oli kan kemarin salah ngisinya, dia dari oli hidrolik yang ada di atas sana ya, yang ada di atas oli hidrolik, dia dimasukkan ke oli transmisi ya. Jadi kalau sebelum dia dipakai bisa dia langsung dibongkar karena dia olinya masih turun ya. Jadi dia belum ada putaran. Tapi kalau sudah ada putaran ya begini ya, udah ada putaran, itu yang diganti misalnya mau diganti dia sama filternya ya. Jadi filter itu kan dia juga nyimpen sisa-sisa oli dari oli transmisi tersebut ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya yang dari hidrolik, dari oli hidrolik ditukar ke transmisi, jadi putarannya dia semakin berat ya teman-teman ya, karena bukan tolak ukurnya begitu ya. Jadi kalau misalnya dari transmisi ke hidrolik itu nggak masalah ya, maksudnya dia masih jenis ya, masih satu jenis oli, cuman beda SAE kekentalannya ya. Kecuali dia kalau misalnya oli hidrolik atau oli transmisi diisi dengan oli gardan ya. Oli gardan letaknya di depan ini ya teman-teman ya. Ya, Mas Henditan ya. Jadi dia letaknya di situ ya, tuh tempat pengisiannya ya. Nah, ya. Tuh ya. Nah, kalau misalnya ini yang paling kental ini SAE-nya ya. Maksudnya viskositasnya yang paling kental di oli gardan ya kalau misalnya di bahasa umumnya. Tapi kalau misalnya ini dia harus kalau misalnya dari hidrolik ke transmisi itu menurut saya ya nggak masalah lah, maksudnya nggak masalahnya cuman perlu diganti aja. Kalau misalnya sudah terlanjur kepake sekitar 10 jam atau berapa berarti diganti sama filternya ya teman-teman ya. Jadi dia cuman viskositasnya kentalannya selisihnya nggak banyak ya, 40 sama 30 apa ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, yang perlu diganti adalah transmisi sama hidroliknya. Nah, jadi pentingnya ya sekalian ya, pentingnya ini kan ada tutupnya setelah pengecekan level ya. Nah, itu perhatikan juga ya, biasanya dia ini sering kemasukan air karena lupa waktu menutup ya. Jadi lupa dia waktu menutupnya itu lupa. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya dia nyemprot, nah kadang-kadang kalau lupa nutup atau tutupnya udah nggak ada atau tutupnya udah konslet, maksudnya udah gampang lepas, dia sering kemasukan air. Nah, cirinya itu kalau ada airnya dia bercampur warnanya menjadi putih ya teman-teman ya. Jadi warnanya oli itu menjadi putih ya. Nah, untuk oli yang salah mungkin bisa ini ya, bisa dipahami ya. Terus ini juga ada pengalaman menarik ini. Dulu saya ini waktu masih menjadi helper ya. Jadi mesin olinya ini, oli mesin, oli engine-nya ya. Jadi dari oli mesinnya ini dulu saya ya
Nah, oli mesin ini ya. Jadi saya tuh dulu pernah kemasukan air teman-teman. Jadi kemasukan air. Jadi itu jadi berita acara itu waktu dulu-dulu ya. Maksudnya saya bisa jadi berita acara karena apa ya? Kok bisa ya? Kok bisa mesin sebesar ini bisa kemasukan air olinya ya. Jadi ini. Nah, usut punya usut kan dibongkar ya. Usut punya usut dibongkar. Nah, nggak taunya kan, karena taunya dari mana? Karena kita pengecekan rutinitas setiap harinya ya, dari sini ya. Nah, jadi terlihat dari sininya ya, dari pengecek levelnya ini ya. Jadi olinya itu kalau kecampuran air dimanapun itu alat berat, kalau dia kecampuran air tuh warnanya pasti putih ya, kayak susu itu tapi agak keruh dikit. Nah, itu waktu itu kejadiannya waktu saya masih 2010 ya, masih di Sugar Group dulu. Nah, jadi dia kemasukan air ini. Nah, usut punya usut, nggak taunya memang alatnya sudah tua ya teman-teman ya. Water pumpnya itu ternyata bocor ya. Jadi water pump itu kan dia dari sini ya, mendinginkan mesin itu ya. Jadi sealnya itu ada yang bocor, water pumpnya itu ada yang bocor. Jadi solusinya gimana? Solusinya di down ya, mesin ini olinya dibuang semua dulu ya, water pumpnya itu dibersihkan ya, water pumpnya dibersihkan, terus diperbaiki, diganti yang baru ya. Jadi olinya juga itu masuk ke radiator, jadi oli itu udah bercampur, jadi dia masuk ke radiator, masuk ke mesin ya pokoknya ya. Nah, jadi seperti itu, diperbaiki dulu water pump yang bocor ya. Nah, setelah itu dari perbaiki semua ya, dari radiatornya juga udah dibersihkan. Setelah itu ditap olinya kan udah bersih semua, udah ditap. Nah, diisi oli yang baru, oli mesin yang baru. Setelah diisi oli mesin yang baru ya, itu nanti pengisian pertama itu dibuang ya, karena dia nggak bongkar satu set full enggak ya. Jadi dia cuman dibersihkan aja, pistonnya dia tetap ya, cuman di ini. Waktu itu pengalaman pribadi saya loh ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah diisi yang baru ya, setelah diisi yang baru tadi baru dibuang. Jadi pengisian pertamanya itu dia running ya, semua full ya, sekitar 1 jam. Nah, nanti habis itu dia dibuang, terus diganti lagi dengan oil yang baru ya teman-teman ya. Nah, ini ada lagi ya teman-teman ya. Dulu ini jadi kan ini terjadi dulu sama kontraktor yang pernah aja kerja di sini ya teman-teman ya. Jadi itu lebih ekstrim lagi. Jadi itu kan helper yang masih baru ya teman-teman ya. Helper yang masih baru itu anehnya dia itu nggak nanya waktu pengisian gitu ya. Jadi ini tangki ini, pengisian oli transmisi ini disangkanya ini buat mengisi solar gitu loh. Nah, terus kan solarnya kan di belakang sebelah sana, tapi dia nggak nanya gitu loh. Jadi dia helper baru, jadi masih semangatnya ini. Jadi oli transmisi ini diisi dengan solar. Nah, waktu itu yang operatornya langsung pucet ya teman-teman ya. Kalau misalnya diganti dibuang, itu otomatis kesalahan operator. Kenapa waktu pengisian dia tidak mendampingi ya. Nah, waktu nggak taunya setelah diganti semua ya, diganti oli transmisinya, diganti, nggak taunya itu kan ketahuannya sudah berjalan terus ininya mati, mesinnya mati ya waktunya ini. Tapi kesalahannya memang pertamanya ini dia kesalahannya. Nah, jadi dia itu nggak bisa maju mundur gitu. Itu waktu belum lama, sekitar 3 tahunan inilah ada kontraktor kesini ya. Jadi dia tuh maju mundurnya nggak bisa ya, maju mundurnya nggak bisa, dan alat itu malah ya nggak seberapa tua. Jadi itu dicari masalahnya sama mekanik, nggak ketemu. Katanya dia sensor transmisinya ini keganggu atau rusak ya. Jadi ada sensor transmisinya. Waktu itu alatnya SDLG ya teman-teman ya. Jadi ini dia nggak bisa maju ataupun mundur karena mengisi solar ya. Jadi buat teman-teman ya, jadi kalau misalnya ada helper baru masih semangatnya, didampingi dulu, dikenalkan ya, tutup mengisi solar di sini, ini buat mengisi oli transmisi di sini ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi itu pengalaman yang tidak perlu dicontoh ya. Jadi transmisi malah diisi solar ya. Ini kalau misalnya udah diisi solar, kalau udah dia sampai running
yaitu tadi efeknya dia banyak kerusakan di dalamnya itu, termasuk sil-silnya, karena dia akan mekar lah istilahnya karena dia kena solar tadi ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua ya, terima kasih yang udah nonton ya. Mungkin ini sedikit pengalaman saya ya, kalau bisa bermanfaat ya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak ya jangan dicaci ya. Bukan maksud saya untuk menggurui ya, saya hanya berbagi tulus dari hati, sekedar apa yang saya bagikan tuh standar pengalaman saya ya, pasti pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman dari saya, jangan lupa like dan subscribe nya. Terima kasih, salamnya dari saya, salam Komatsu Indonesia, mantap.